Selamat pagi para sahabatku, saudara seiman dalam Kristus. Salam sukacita dan sehat selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 8 ayat 11 sampai 13. Orang Farisi meminta tanda. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai dia. Mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini kita diingatkan dalam Injil Markus bagaimana kisah tentang orang Farisi yang meminta suatu tanda. Ingat bahwa kecenderungan terbesar kita saat ini dalam tradisi hidup kita adalah budaya terburu-buru, budaya gerusa-gerusu, ingin selalu cepat, budaya instan dengan segala kemudahan dan iming-iming yang ditawarkan memang mengenakkan. Semua sudah menjadi atmosfer kehidupan kita. Tanpa mau bersifat munafik, kita memang kerap kali terbantu dengan aneka macam yang instan. Misalnya saat di perjalanan atau pada saat berduka. Namun di situ kalau kita sadari bahwa ada satu nilai yang tergusur dalam hidup kita, yaitu sikap berani bertahan dan bertekun kalau kita mengalami pencobaan. Meminta tanda seperti demikian seakan-akan memperlihatkan kecenderungan ingin sesuatu yang serba cepat, yang instan, dan enggan mengikuti proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup sampai kehendaknya dinyatakan kelak. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, mungkin saat ini kalau kita bertanya apakah kita sedang bergumul atau sedang berdoa meminta suatu tanda dari Tuhan, ingat bahwa Allah juga pasti menuntut tanggung jawab atas perbuatan kita. Jika kita telah berbuat dosa, maka Allah juga akan menghukum kita. Namun Allah akan menarik kembali hukumnya apabila kita benar-benar bertobat. Dengan kata lain, tanda kasih Allah pun ada pada kita. Diberi tanda atau tidak sebenarnya itu bukan urusan kita manusia. Justru ketika hidup kita seakan-akan terlihat kacau, berantakan, tidak menentu, disitulah sebenarnya kita semua dilatih untuk percaya pada Tuhan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam bacaan Injil hari ini bagaimana orang-orang Farisi selalu mempermasalahkan segala sesuatu yang dilakukan Yesus. Padahal Yesus sudah banyak memberikan tanda kebaikan dan keselamatan Tuhan pada semua orang. Tetapi lagi-lagi orang Farisi belum puas dan percaya pada kesaksian Yesus. Tidaklah mengherankan bila Yesus mengeluh tentang kedegilan hati mereka. Dalam kehidupan sehari-hari ada kalanya kita membuat Yesus tidak sabar dan dengan kedegilan hati kita. Sudah banyak tanda dan mujizat yang telah dibuat Yesus bagi hidup kita. Tetapi
kita masih belum bisa menyadari dan belum mau membuka mata hati kita untuk Tuhan. Perubahan hidup seseorang dari tidak baik menuju baik membutuhkan suatu proses dan tidak bisa sekali jadi. Kita biasanya mau yang serba instan, tidak mau proses. Sama halnya dengan masyarakat kita saat ini. Masyarakat kita mengharapkan semua orang ingin agar bangsa kita ini adalah bangsa menjadi bangsa yang aman, bangsa yang adil, makmur, sentosa. Tetapi kita lupa bahwa suatu kebaikan dibutuhkan proses yang panjang. Tidak bisa langsung jadi seperti yang kita harapkan. Kita rupanya belum bersikap bijaksana. Untuk itu, marilah kita terus berpengharapan pada Tuhan. Dia sangat mengasihi kita dan tahu kapan saat yang tepat dalam menjawab doa-doa kita. Meminta tanda bukanlah tidak diperbolehkan, tetapi jangan sampai kita terjebak hanya menginginkan cara yang instan, yang serba cepat. Dan inilah yang menjadi permenungan kita bersama, bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik dan semuanya indah pada waktunya. Marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, ampunilah kami yang sering meminta tanda pada dunia saat ini, khususnya bagi bangsa Indonesia, bagi negara kami yang akan mengalami proses pembelajaran bersama dalam mempersiapkan pemimpin yang benar dan bijaksana. Kami mohon agar seringkali kami jangan lupa bahwa semuanya itu perlu proses. Ajarilah kami untuk memiliki hati yang sabar dan bijaksana. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.